Ya, saya tetap akan memperhatikan jemaat Anda selalu terus. Dan hari Selasa ada rapat jemaat yang saya menyampaikan seluruh umat hadir untuk saya tahu persis permasalahan dan situasi. Karena itu tugas saya. Jadi untuk melihat Anda seperti apa, lalu Anda juga seperti apa. Dan saya merasa itu sangat penting supaya jangan sampai kita ini terhalang dengan hanya hal yang sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan cuma karena kita tidak terbiasa berkumpul. Ya, kita akhirnya dengan pengalaman kita pantai kosta 20 tahun lalu, 10 tahun lalu yang begitu mandek karena ada kekurangan langsung putus asa gitu. Tapi kalau boleh supaya kita dikirakan oleh pertemuan baru yang terus kita maju sebab Tuhan mengasihi kita. Ya, pagi ini saya sebenarnya diundang ke pelaksanaan peresmian pelantikan BPD Kota Sorong karena itu sudah ada. Namun saya bilang sama ketua, laksanakan saja persekutuan yang sedang ada nanti jam 12 selesai ibadah saya akan tiba untuk pelantikan BPD Kota Sorong yang sudah diurusi oleh ketua dan staf sejak hari kemarin sampai malam. Jadi saudara sudah jemaat, saya harap Anda lebih serius ya. Jangan Anda punya gembala lalu Anda merasa kami sudah biasa tahu, lalu Anda pandai-pandai kalau lihat waktu gembala buat sesuatu tersinggung sendiri-sendiri. Ya, itu tidak baik. Ya, saya harap itu tidak boleh. Kalau cuma dari orang lain membuat Anda tersinggung, nggak usah. Anda dekat supaya Anda akan mengenal saya seperti apa gembalamu untuk bisa masuk ya. Dan saudara, di pagi ini kita akan saya upayakan kita bisa selesai dengan kelas jam 11 lebih cepat sehingga menghadiri dan langsung melaksanakan pelaksanaan. Ya, itu Sorong. Ya, berarti ada satu kegerakan yang luar biasa dan saya diomongin oleh Pak Ketua Bapak adalah ini khusus untuk nanti melakukan setiap pergerakan BPP di wilayah tanah Papua, Papua Barat dan Barat Daya apa seperti dan dipercayakan untuk mengadakan pelantikan baik itu untuk pejabat gereja yang mengurus organisasi dan juga pejabat pelayan dalam penggembalaan. Sekarang ini ada dua tugas besar. Ya, yang ini yang perlu saya juga harus sampaikan dengan pejabat biasa, pejabat organisasi tidak perhatikan pejabat penggembalaan dengan cara yang kurang hormat dan itu membuat gereja dan penggembalaan selama ini tidak pernah konsekuen. Akhirnya terjadi perpecahan karena begitu banyak ya yang pegawai dan kerja yang lain full time, lalu kemudian kewenangan daripada cara mengatur kerajaan Allah ini dengan tidak mengerti, maka terjadilah perpecahan yang Tuhan tidak inginkan. Saya juga kemarin bersama bersama di 12 kami sebagai awal diberikan arahan untuk kepentingan dan semangat dari beberapa hamba Tuhan yang juga memberikan aspirasi ya, dan mereka sangat merindukan supaya Makassar diadakan di Raja Ampat karena direstui oleh Menteri Kementerian dari Negara Republik Indonesia dengan khusus berpesan bahwa ketika terjadi melakukan musyawarah apa saja dan diadakan di Raja Ampat Makassar ya, ibu ya, dia akan hadir dan itu permintaannya. Ya saudara, dimaksud kita sudah punya PR banyak ini ya, baik yang nanti kita ke 14 Maret. Karena itu ketua telah tiba untuk pelaksanaan intern musyawarah kerja dan teknis organisasi basis dan BPD itu sudah diatur teknis, itu kita sendiri tahu dengan teknisnya. Akhirnya pemerintah menerima kami karena memang pemerintah Raja Ampat itu beda dari Sorong. Mereka tahu Bapak dalam membawa gereja ini tidak pernah bermasalah dengan pemerintah
dan jadi mereka sangat hargai, jadi tinggal semua dialihkan dengan cara yang tidak mengurangi pendapat orang. Oh sih, sinode sekarang betul itu kacau ya, itu orang-orang kacau yang mengerti kerajaan Allah. Ya kalau kita yang mengerti tentang ya, jadi saudara siang ini saya punya PR dan kita pelayanan dan sekaligus ya dari Senin Jumat saya pesan ketika ada rapat bagi kita itu Anda harus ikut ketika ada hal-hal yang Anda lakukan ya. Lalu kalau Anda tidak dekat saya menopang, siapa yang menopang? Siapa yang lanjutkan sebaik atau orang-orang lain? Apakah itu bagus? Sementara sedang jemaat sendiri sama gembalanya seperti tikus lihat singa, atau itu terlalu kasar. Dosa atau pengalaman yang ada itu dibuat Anda sampai melihat saya itu tidak ada pengharapan terbaik. Ini yang paling berbahaya. Ya. Jadi saudara, mari saudara perhatikan diri. Kita akan lanjutkan pelajaran siang ini seksualitas. Saya Tuhan kesibukan saya kebenaran untuk saya terus supaya jadi sifat peranan daripada kehidupan benar menjadi tubuh Kristus itu kita dibina, bukan saja dibina di TV, dibina di segala yang kebanyakan kita melihat lalu kita hancur, terutama pemuda-pemudi menjadi goblok-goblok, selalu menganggap gereja itu tidak mengatasi kehidupan dalam permasalahan. Ini satu kebobrokan yang terjadi sehingga nikah rumah tangga ikut lagi. Ya, seksualitas itu jadi sifat peranan seks atau dorongan seks, kehidupan seks. Pada dasarnya seks itu jenis kelamin yang berkenan, ya. Laki-laki dan perempuan dengan perkara pencampuran antara laki dengan perempuan ini oleh firman mempelai ini akan dibukakan, karena kita ini kalau sudah sampai di dosa ini kita sudah tidak masuk gereja, sampai di dosa ini kita sudah mulai mundur jauh. Tapi hari-hari ini Tuhan katakan untuk saya supaya Anda mendengar dan membawa diri ke dalam Tuhan supaya dipelihara, dilindungi, khusus nikah, rumah tangga dan kehidupan. Jadi Tuhan, saya kemarin berpikir saya buat batal dicari pedoman penafsir dari yang saya miliki. Wah ternyata masih ada hal-hal yang saya terus termasuk yang saya lihat. Seksualitas ini ciri sifat, ya, dorongan, ya, pada umumnya dunia mempunyai pandangan seks itu lebih kurang atau kurang serius atau serius, ya, lebih daripada Alkitab, ya. Orang lebih serius karena kelihatannya penggunaan pikiran yang selalu menggoda itu sukar terhilangkan begitu. Jadi saya kasih contoh, kalau dia nonton jadi tukang penonton film seks, dia renungkan terus tidak pernah hilang. Ini kesukaan dia. Bahkan dia gunakan saluran ini yang secara diam-diam kita tidak tahu mereka gunakan. Bahkan ada pengarang lagu-lagu Papua yang saya dengar, yang bisa mengizinkan roh kenajisan sampai kita ini ikut lagi. Padahal sudah diserang untuk membangkitkan kenajisan. Anak saya ini punya sasaran banyak, saya berdoa. Ya, semakin firman menolong kita, maka kita akan mengerti
cara daripada perbuatan yang dunia sekarang lebih lebih serius. Tadi saya bilang, saya ini pernah di Jakarta. Waktu saya kunjungi daerah, saya diberikan kesempatan ongko di dalam kamar kami, lalu menonton aja seluruh negara. Ya, saya lihat sambil nangis kamar aja. Ya, akhirnya saya, karena melihat film-filmnya, lagu-lagu, kalau bicara bukunya itu memang sudah dari dulu baca komik. Sampai sekarang masih belum terbang. Dunia ini sudah Sodom Gomora, dia bisa jadi karena ini. Manusia itu kan tidak beda dengan manusia zaman dulu. Kisahnya sama, cuma teknis daripada segala keadaan berubah, maka kita kata, oh itu orang dulu. Sekarang itu lain. Ya. Tapi sebenarnya apa yang kita lihat itu tidak terlalu jauh berbeda. Seperti Salomo kemarin sampaikan 1.700 dari atas seperti masa Salomo bisa istri 1.000. Namun satu wanita saja berharga, ya Tuhan tolong saya dalam kehidupan. Tapi kalau orang yang pikiran najis, enggak, itu sudah. Ya, maka itu Salomo dalam bilangan dan suami itu nggak bisa dilihat dalam cara pandangan kita yang terbatas. Apalagi dia ada pengajaran dari orang. Ya, satu itu akhir wali, satu itu nikah rumah tangga itu satu suami satu istri. Udah itu 000 itu nikah rumah tangga yang tambah-tambah lebih hasilnya 0. Ya, nggak ada kepuasan. Ya, mana yang kita lihat? Tidak ada kepuasan, tambah lagi 0 dan berbahaya, atau kepuasan yang disertai oleh Roh Kudus dan ajaran Tuhan sehingga kita tetap bahagia dari masa muda hari-hari tua terakhir, dan Tuhan pelihara kita itu diakhiri dalam masa tua percayaan dengan amin. Tidak ada lagi satu gangguan, sama-sama bertemu di yang sama-sama siap ke surga. Saya berpikir mungkin itu yang Tuhan kasih karunia kepada saya untuk saya menunjukkan kebenaran ini. Walaupun dulu sebelum saya menerima pengajaran itu hampir sama seperti Anda semua, jatuh-jatuh sekali. Yang saya lihat teman-teman saya jatuh satu, lepas satu lagi, akhirnya mati. Dibilang anak-anak bilang, Bapak ini kubur saja di corona sana, jangan kubur di keluarga. Itu terjadi dalam umat Kristiani. Kami punya Bapak itu tidak usah dikubur, keluarga dia taruh saja di corona sana. Ya, dunia sudah semakin biadab. Ya, jadi saudara, praktek-praktek yang ditayangkan itu sebenarnya adalah menunjukkan keinginan semaunya kita bahwa seks itu kesukaan yang tidak ada harapan bagi kita. Ya, dunia sekarang cuma pikirkan cuma itu seks. Kemudian saya takut testosteron sehingga terjadi majikan-majikan, lalu seluruh pekerja cuma kerjanya seks. Ya, sudah jemaat ini saya binatang, saya tahu banyak. Tidak perlu Anda kasih tahu saya. Tapi saya menangis kepada Tuhan. Apakah kita dibebankan dan kita jadi orang seperti itu begitu terus-terus? Bukan saja datang ke gereja, mendengarkan firman Allah, bisa saja disuntikan, dilepaskan itu seperti apa. Tapi kalau tidak mau,
Ya tinggal dengan bapakmu di situ sudah. Campur lagi ke sawah tidak apa-apa. Mau bagaimana kalau mungkin kan tidak, mari saja. Nanti pemerintah ke gereja saja. Di sini itu kita itu biasa. Jadi dari dulu sampai sekarang itu selamanya cuma harus kehidupan yang pokok. Bukan. Ya, kalau orang luar nggak apa-apa. Tapi kalau Anda itu harus didisiplin. Karena nanti Anda menghentikan pekerjaan gereja. Nah, tidak bermanfaat terus terang aja. Makanya dibilang kalau cuma kalau nakal-nakal dikasih ingat 1, 2, 3, kenapa? Ya. Jadi saudara, dengan Anda berpikir bahwa gembala itu nggak ada teknis organisasi yang melakukan ada. Tinggal rapat Anda dengan perusahaan menanjak yang ada saudara. Pada kami gembala dia. Kalau begitu Bapak kita, saya mau keluar dari gereja karena Bapak. Anda pikir ada di gereja sana nanti apa? Tidak ada aturan, tidak ada acara. Tapi mungkin karena Anda cocok bisa dilakukan. Jadi gereja pukul masalah. Gereja tidak pernah beres-beres. Kalau mau bikin air, mau bikin maju ada. Karena umat sudah masalah, sudah tidak ada duit, sudah tidak ada kerja, sudah tidak ada harapan. Kalau masuk rombongan semacam begini, Anda tidak berkualitas. Anda tidak akan memiliki sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Sedangkan Tuhan tuntut di surga korbannya. Dia turun Roh Kudus supaya mempermuliakan Dia. Allah menyenangkan kehendaknya di mata manusia supaya orang itu datang kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Jadi kalau saya menerangkan seksual di sini, seksualitas, peranan dorongan kehidupan ini, saya minta supaya Anda mendengar dengan baik-baik, ya. Nanti kita akan baca ya, saya kesini. Ya, jadi ada orang pernah mengatakan kurang serius kalau begitu kita sering, ya, dia mengalami kegagalan karena dia merasa bahwa pengalaman seksual dengan apa yang kasih itu diperjodohkan, ya. Ini banyak kegagalan dan jadi mudanya itu begitu serius, setelah itu ditinggalkan. Orang bilang, ya. Jadi dunia ini penuh dengan orang-orang yang bertualang dari satu, ya, satu pengalaman seksual menuju kepada pengalaman seksual yang lain, ya. Tapi saya mengapa mereka itu tidak pernah merasa puas? Kenapa anak-anak kita, kehidupan kita menangis dan tawa? Karena Anda tidak mau dengar pengajaran mengenai Allah. Orang-orang begini sudah terlatih, apalagi roh jahat ada pada mereka, sudah terlatih, ya. Jadi jadikan Anda itu menjadi boneka. Sudah mati ini, saya perhatikan terus sampai sana. Kita hilang harapan, tinggal di Kulodong untuk menghadapi masa besok. Hari demi makin hari kita jadi turun, tiada kualitas hidup baik pria maupun wanita, ya. Jadi mereka merasa kurang serius kalau dalam pergaulan. Kamu kenapa tidak izinkan seks? Seks itu kan mendahului karena kasih. Omong kosong.
Ya, perhatikan kehidupan kemarin saya roh agama terjadi sekarang. Mulai Kristen omong kosong, pengikut Kristus pemuda tanpa kontrol, dan di sini membuat gereja tidak sejauh-jauh Polodom aja, biar ada sampaikan ke gereja lain tidak. Gereja di Polodom tak pernah maju. Tanya gereja-gereja, majunya apa? Saya sebagai orang tua rohani, saya sedang pertimbangkan karena saya tinggal di Polodom. Saya kenal seperti itu. Ya, ada gereja kendaraan membuat itu, mengakhiri dengan kerusakan gereja. Persekutuan yang Tuhan mau menerima kayu dan tidak suka kabar membuat. Mereka tidak suka pengajaran tubuh Kristus. Mereka selalu kritik begini. Woi, ajar tubuh Kristus untuk apa? Manusia itu biasa-biasa siap binasa, lalu kamu binasa lagi. Bicara Yesus dalam kehidupan korbannya menangis seperti dosa, tapi tidak menghargai diri ini, bahwa diri ini Tuhan sayang, Tuhan memberkati sampai kedatangan Tuhan. Atau sebelum saya mati sebagai orang benar dan nanti saya naik, kita tidak sayang itu lagi. Kita jadi orang Kristen yang mulai sebebas-bebasnya, tiba-tiba mati karena dosa. Bapak Pendeta, tolong kemari dulu keluarga, doakan supaya ini dibawa ke gereja. Bapak Pendeta bingung. Nanti Bapak Pendeta sudah tidak layani barang Bapak Gembala. Bapak Gembala itu tidak layani kami umat, padahal dia bikin dosa. Saya ingat dulu saya punya materi pemahaman, tapi kalau kita sudah itu kita bisa masuk. Tidak, orang kalau minum maghrib jangan kotor lagi, lagi. Pegang saja kasih masuk di betapa rasa menghargai Yesus sampai dia bisa katakan seperti itu. Ada orang bilang, nanti sudah terakhir kan, kepada Tuhan ampuni dosa dia mati kan masuk surga. Nah, ada orang Kristen pakai jalan seperti itu. Tapi kalau memang dia mau binasa, dia baru lihat begitu di semua. Karena dosanya sudah syarat, sudah terlalu lebih. Mungkin dia pikir nanti Tuhan ulur waktu, padahal dosa telah dia mati. Orang Kristen jadi kekurangan jemaat. Syukur tahun ini jemaat Sion tidak ada yang mati-mati. Sedikit di masjid ada saudara lihat tangisan, air mata. Biasa kalau sudah kematian baru ingat Tuhan. Amin. Amin. Nah, nanti pendeta kalau datang lambat tidak layani maka pendeta. Ada juga senangnya sendiri. Dia saya saudaranya yang biasa ngomong biasa. Dan dilihat, oh saya saudaranya pendeta. Pasti dia belajar dan dia tahu sesuatu tidak tahu. Lalu saya mau dengar kamu. Saya ajar kamu untuk kita sama-sama perhatikan itu supaya mati itu dipelihara, bantu untuk ke surga. Itu yang saya sudah tidak mau ikut, mau bikin masalah, ya kalau untuk saya silakan. Kalau saya sudah tidak pusing, berarti kan Anda terserah kan. Kalau mau benci saya dalam urusan. Yang penting saya bekerja jalan, urus rencana Tuhan, orang lain datang sama maju. Itu aja. Ya, saudara yang kasih. Ya, jadi ini yang pernah saya dengar pergaulan waktu serius. Bagaimana kita harus seks saja dulu, baru nanti kita jalani kasih itu omong kosong. Ya, itu merusak diri sendiri, kegagalan rumah tangga itu. Jadi jangan ikut keinginan dunia.
keinginan yang kurang bagus, ya, karena manusia itu tidak pernah mereka puas, padahal seks itu merupakan bagian, bukan keseluruhan. Bagian khusus bagi pernikahan, bagian khusus bagi mereka yang hidup itu dididik jadi bagian umum. Pemuda-pemudi, hati-hati, bagian umum, seks bebas. Ibu-ibu, kurang seru saya malam waktu kayu, biasanya malam teman-teman. Saya suka lihat di jembatan-jembatan, ada pergaulan bebas, laki-laki perempuan. Woi, mereka tadi. Saudara, pelodok kali sudah rusak dengan hidup saya. Sayang dia, sayang diri kepada Tuhan, menerima berkat kekuatan Tuhan, mengalami supaya menolong, merubah, karena perilaku itu akan membawa kerusakan bagi dirimu sendiri. Ya, saudara, ini adalah bagian dari komitmen semua hidup antara serangan atau katakanlah keluarga, suami istri, ya. Jadi saudara, tapi saya masih ingat itu bukan salah satu jalan yang terbaik bagi pemuda-pemudi, ya, untuk kesukaan saling menikmati. Itu bukan solusinya. Orang sekarang ditayangkan di televisi sampai matanya melotot dan melihat terus dan masih mau, dan kenangan yang tidak pernah habis. Hari Minggu pagi tidak masuk gereja, ibadah pemuda tidak masuk, gangguan tidak pernah habis, ya, apalagi roh-roh jahat di luar negeri, kesibukan, lebih majalah, dan itu berbahaya, ya. Ya saudara, saya itu menerangkan hal ini supaya kita perhatikan. Ada orang dunia katakan bahwa dunia Kristen itu agama yang anti kesenangan, anti terhadap seks. Saya mau katakan itu tidak benar. Nah, itu yang banyak dalam jemaat. Di gereja benar. Lebih bagus dididik dengan pemuda-pemudi supaya bebas saja. Tapi ada yang lucu, mengalami kesalahan itu, nggak pernah mau datang dibereskan, diselesaikan. Aduh, saya itu orang berdosa, soalnya begini, cuma dosanya dia tahu dirinya sendiri. Kok gereja mana? Oh, saya gereja sendiri. Terus kenapa kita ke gereja? Aduh, saya bukan gereja. Hidup saya begini. Nah, itu namanya kena jerat iblis. Jadi tadi sudah tahu gereja, tapi tidak mau datang, kena jerat. Firman lalu dan tahu firman itu, kenapa kesana dia? Iya benar juga ya. Begitu ada yang pulang gereja cerita, hilang cerita apa saya juga tahu. Padahal ini sekali jeratnya. Tidak ada jalan keluar. Nanti lama-lama mulai kelihatan kerusakan. Rumah itu mulai kelihatan ada penyakit-penyakit. Oh, ini. Ya, itu saudara. Jadi hari-hari ini banyak orang sudah merusak diri. Kita baca Kolose. Kita dasar. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai. Banyak orang sedang mulai merusak mereka sendiri dan juga merusak orang lain dengan perbuatan seksual,
yang tidak bertanggung jawab. Kita baca. Di sini ada jemaat anak-anak kita yang terus menangis. Dan saya pernah tanya, dia bilang, tidak tahu. Suaminya di mana? Umumnya tanya, tidak tahu. Lakinya di mana? Nah, yang masih tahu saya kita cukup setengah mati. Tapi ini, panjang besar ini, jangan ada di dalam jemaat ini berusaha untuk mengajak Allah, melawan, untuk memberikan respon baik sehingga Tuhan memberkatimu. Tuhan pulihkan hidupmu, karena Allah janji Allah akan memberkati, Allah menolong kita untuk yang terbaik. Kita baca Kolose pasal 35, 10. Saya ingatkan kenapa. Mari kita baca. Firman Tuhan manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Sudah? Ya. Jadi sekali lagi, seksualitas itu bukan keseluruhan seks bebas, tapi Allah memberikan kepada kehidupan yang telah nikah, yang Tuhan sudah memberkati mereka. Kenapa saudara lihat setiap tahun, terima kasih tahun tadi ya tidak tahu ini yang kedua mungkin masih ada keluar yang bersiap lagi, karena tahun lalu saya lihat keluarga ini mempersiapkan khusus untuk melakukan nikah massal di ayah saya. Dengan terima kasih untuk menolong keluarga jemaat nikah yang sudah terlanjur. Ya, saya lagi pikir ada salah satu anak nikah yang terlanjur belum dapat janji, dan ini akan menghambat kepada gereja ini. Lalu mereka tidak serius, dan itu kami sudah telah, karena kami rindu supaya mereka mengenang nikah, mereka bisa dapat janji perjanjian yang harus mereka pegang. Setelah mereka didoain kembali, ya ada beberapa yang saya lihat sudah mulai mau menyadari ya kehidupan mereka. Ya, kiranya hal ini bisa terselenggarakan lagi untuk menolong yang sudah mengerti bahwa nikah itu kehidupan harus dibawa dalam pernikahan. Ya, anak saya yang selalu menyesal ketika dia tidak segera dalam pernikahan. Iblis itu begitu. Ya, kalau kita sudah tidak masuk dalam pernikahan, ya, saya teringat pengalaman anak saya yang baru saja menikah. Lalu saya bersyukur. Kenapa? Betapa kita merasa bahwa tali ikat itu luar biasa. Itu Kristen. Itu namanya Kristen sejati. Sampai maaf kata ya, Nora ada di sini bisa dengar. Bapak itu saya berkata laku semua dia. Tapi saya dengar itu saudara saya. Mama itu saudara saya. Saya itu saudara. Ya. Kenapa? Ya karena saya memang hamba Tuhan. Dan itu semua kami tanggapi dengan serius. Dan pelaksanaan sudah berjalan.
kekristenan sudah mulai bagi kita utuh. Ya, bukan biarkan bobok terus karena terkenal di Pulau Dori Kristen. Kalau soal agama lain silakan kita di Kristen. Kawan lama, kawan baru. Nanti ketemu Bapak Pendeta. Selamat Bapak Pendeta. Alimami. Tapi ini dosa. Nanti kalau sudah dengar dosanya, ya Bapak Pendeta, Bapak Pendeta sudah tahu saya punya masalah. Tadi kalau belum tahu, Bapak bikin satu di sini, mulai satu lagi. Saudara, umat di Jemaat Sion saya pesan generasi muda, jangan engkau berdiri untuk dirusakkan. Ya, perhatikan, bawa diri kepada Tuhan, ikut aturan firman Tuhan, nanti diberkati oleh Tuhan. Pengenalan yang diberkati oleh Tuhan itu luar biasa. Ya, ada hal-hal yang diberikan sehingga kita bisa menerima. Ya, jadi di sini ada nasihat Tesalonika. Karena Allah ini supaya manusia itu, saudara itu menjadi suci, menjadi kehidupan nikah yang tidak boleh masuk lagi ke percabulan. Lebih daripada satu, lebih dari 2, 3 dan 4. Ya, saya ini paling benci saya. Ya. Ketika begitu saya dengar, saya menangis sampai ada orang sama sekali tidak percaya. Bahkan ada jemaat masih tinggal dengan kotor dan tidak pernah mau berubah. Selalu bilang Bapak Pendeta itu manusia, dia pernah begini nanti dia ulang lagi. Pesertaan ini saya selalu menangis kepada Tuhan. Tapi ya, kalau iblis akan tiada saya bilang, ya. Tapi dia, betapa orang yang dijuluki itu, dia begitu bebas dan merdeka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di alam, duduk dan merenungkan. Apakah dia tetap akan itu tanda bahwa Tuhan mengasihinya? Tuhan pakai untuk melanjutkan tugas-tugas yang besar. Jadi orang Kristen jemaat itu paling pintar. Apalagi sudah tidak ikut tidak ikut percobaan paling pintar. Padahal dia orang yang paling bobrok, paling suka. Rumah tangga nikahnya tidak berkembang biak dengan bagus, karena ada gunakan obat-obat di salah tempatnya dan akhirnya nikah yang geger. Tidak menghormati Roh Kudus. Roh Kudus dijadikan Roh Kudus. Bagaimana permasalahannya? Saudara, jangan ikut dunia ini. Lebih bagus ikut demi keharmonisan kita, demi kira ini. Ya. Ada orang pikir kekayaan dunia sampai tidak mau tanggung jawab seks, rumah tangga, keluarga. Udah yang lain aja, yang lain bikin pusing terus. Ya, sampai marah kalau tidak. Saya ini pikir kita ini sudah bodoh. Dan bodoh. Sama dengan Abraham saja hari tua berkati. Ini pengalaman yang saya hadapi dalam mengalami ini. Dan setelah sudah lama saya melayani mereka sudah bertahun-tahun pernah. Tapi pada waktu usia yang sudah dewasa, sesuatu yang terjadi sengaja membunuhkan. Sudah mati. Sekarang jemaat ini begitu basuna, gunakan alat kasih mati. Besok Anda mati.
Kalau Anda tidak bertobat. Tempatan dari mana? Neraka. Ya, masuk dalam itu merusak diri sendiri, kata bagaimana? Bikin tubuh itu rusak sendiri. Ya, jadi saudara, Allah ingin kita menikah diatur supaya dalam kehormatan, dalam keinginan, tidak seperti orang tidak mengenal Allah dalam jalan-jalannya. Ya, kalau anak saya dia bapak, saya tidak suka kalau istri saya kemudian mainkan lalu berkembang. Tapi kau harus sungguh-sungguh, karena seorang wanita tidak mungkin juga dia seperti yang hendak pikir dia punya harga. Kenapa ini? Seringkali kalau saya sering dengan istri, nah, saya kenal istri dulu bilang, mau nggak saya bebas, kau pikir otak ini. Sebaliknya, apalagi kita sudah memiliki ajarannya Tuhan, kita kaitkan kepada Tuhan, kita cinta mati dan melayani untuk Tuhan. Kami ajak generasi muda supaya yang tadi mengalami masalah itu berubah, ikut kembali, jangan terus merajuk, jangan terus tinggal dalam kekurangan terus. Dalam gereja, dalam jemaat tinggal dalam kekurangan, munculkan lagi. Saudara, maka itu saya ingatkan Tuhan sebelum orang berkata yang melakukan berkata. Tolong lihat anak-anak jemaatmu, ya, yang adalah milikku, gitu. Saya tidak melihat jemaat Anda itu saya milik Tuhan, ya, supaya bisa ditolong asal jujur, mau katakan jangan bertubuh. Ya, dulu waktu saya menerima tanya jujur, dia cara Tuhan cerita keliru, saya terima kemudian Tuhan berikan. Karena dosa itu pasti. Penulis satu raja-raja tentang Salomo, dia tidak pernah ceritakan bahwa dari 1000 yang Tuhan membenci Salomo, tapi dikatakan Salomo mengingkari janji ketika dia tidak melakukan pemerintahan bagus. Dia ikut wanita-wanita yang diambil sebagai bisnis, penyembah yang salah, tidak jujur kepada Allah. Di situ Salomo. Jadi seorang pria itu harus jadi pegangan. Maka itu lagi di Matius Tuhan Yesus cerita dalam tentang ada hikmat lebih dari Salomo dan dalam Tuhan Yesus yang dikaitkan dengan cerita Yunus, peristiwa Niniwe dan pengalaman masuk di ikan paus kembali, lalu orang yang bertobat. Maka Tuhan bilang, orang-orang macam begini dia harus terima tanda seperti Nabi Yunus, baru dia percaya. Jadi itu sudah harga hidup kita. Jadi Salomo menggambarkan Tuhan Yesus yang mati dan bangkit hidup. Hikmat. Jadi kita manusia itu orang lain bisa bertobat kembali. Orang Niniwe kembali dan bertobat dan mereka diselamatkan. Tapi kalau kita orang Kristen jemaat yang terima pengajaran tapi tidak tahu bertobat, mati dan bangkit, maka engkau sama dengan catatan ini. Yang kita hidup di umur dunia berjalan, engkau bisa mati. Engkau akan mengalami susah, engkau akan mengalami jerih payah, sukar, sulit dalam menghadapi dunia yang masih panjang ini.
Saya juga bagus bicara begitu. Karena dulu Kristen orang tua dulu bilang, ya sudah Tuhan sedang datang, kita jadi siap. Jadi kita ikut-ikut padahal Tuhan belum datang lagi. Jadi alasan Kristen kita itu jadi berhenti. Dan sampai sekarang ada iman orang itu masuk ke gereja juga sampai manusia sudah tahu. Pada sini tahu ada perubahan. Dia tahu ibadah itu penting, tapi karena tadi tidak mau maju masalah, akhirnya dia tinggal bakarat bertahun-tahun. Tidak mau mati berkata, oh pendeta, saya ini banyak salah ampuni saya. Saudara, kita baca 1 Tesalonika pasal yang ke-8, kita surat kedua, ya. Kita baca dulu 1 Tesalonika 4 ayat 3. Kalau tadi itu supaya buang, tapi kita diingatkan di sini. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8, seksualitas ini. Firman Tuhan, karena inilah kehendak Allah penerusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam penerusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya itu, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kami. Itu pendeta yang bicara tentang ini. Kalau Anda tidak terus dengar, bisa dalam penggemar manusia. Itu kan bukan Rasul Paulus katakan, saya ini supaya saudara menjadi suci, saudara menjadi murni, menjauh dari dosa persaudara. itu kan Paulus. Itu hamba Tuhan. Ya, sehingga satu saudara memperhatikan saudaranya sendiri. Yang lelaki ingat perempuan, perempuan sebelah apalagi dalam jemaat Tuhan. Itu penting. Bukan seperti sekarang yang saya lihat. Jemaat kumpul sampai banyak segala macam. Masuklah masalah ini mulai mengubah api kehidupan jemaat. Hanya kehidupan jemaat yang menjadi baik itu mulai menjadi tidak baik. Harus sucikan diri, konsul supaya mendapat solusinya. Karena kalau jemaat kita itu menjadi suci, murni, jangan ada dosa persenggalan, sehingga saling menghargai, menikah yang bagus, kasih tahu orang tua supaya dinikahkan. Tapi saya pun orang tua itu miskin, saya tahu. Saya memang miskin, tapi saya berikan. Semiskin dan susah, saya mau berbahagia. Anda sama ini. Jangan pakai cara yang dunia sejarah. Ya, orang sudah biasa. Ya, jadi tidak mengenal jalan Allah. Ada di keinginan begitu. Ya, nol lebih. Ya.
Banyak keluar dari gereja ini karena tidak mau datang mengaku, takut sama pendeta. Karena nanti pendeta pendeta, nanti kalau bertemu selamat, saya kita mau diskusi masalah. Maksud saya, kalau Anda tidak datang semua kopi malam, Anda sharing keluarga. Pendeta itu paling mungkin dulu. Ya dulu ada yang bilang, wah, pendeta tidak jalan pergi jemaat dari rumah. Itu dulu. Gak bisa praktek itu sekarang sudah tidak bisa. Saya jalan keliling Anda itu sudah saya mati di tempat. Apalagi anak, saya adalah pendeta yang menunggu Anda. Kata, dan ini yang kita lihat, iblis bermain di balik ini. Dia bermain di balik ini supaya jemaat-jemaat ini tidak boleh berkembang lagi. Jemaat-jemaat kalau boleh tidak ada masa depan. Jemaat-jemaat tidak boleh berkorban kepada Tuhan. Alat-alat yang bisa korban mahal, alat yang terjadi. Kalau boleh jemaat itu miskin terus, supaya tidak ada masa depan. Saudara, itu cara ini sebagai ada pemuda-pemudi jangan di dalam perkumpulan orang-orang mampu. Harus ada perkumpulan kesukaan membaca firman Allah dan renungkan, mempraktekkan dalam hidup. Kumpulan ini ada kuasa. Tadi kita menyanyi firman Tuhan berkesalah-salah, menyentak kita ke surga. Roh Kudus bawa terbang, luar biasa. Ya, jadi Roh Kudus itu sepakat dengan pengajaran firman. Kalau pengajaran kita terima, maka Roh Kudus itu menerangi. Dia bawa kita kepada kejayaan hidup. Orang ngomong sampai omong kosong lagi, tapi Anda tetap eksis. Sebab naungan Allah, kemuliaan Allah ada padamu, dan engkau bisa bergerak, engkau berjalan, dan selalu Tuhan ada bersama. Ya, ini yang saya ingin sampaikan kepada jemaat. Tadi Rasul Paulus, ini bukan aturan manusia. Tapi siapa yang melawan, apa yang ada, berarti dia melawan aturan perintah Allah. Saudara lihat, situ Rasul. Jadi bukan Bapak Pendeta punya peraturan. Peraturannya Allah. Ya, kita tunggu saja nanti 10 tahun sudah. Waktu kembali ke gereja, Bapak Pendeta sudah tidak ada. Mungkin saat ada kembali sudah ada perubahan. Aduh, ya ada orang bilang, nama pastinya sudah tahu ini. Ya, sampai lama dia sudah hosa ya, kita mulai dia hosa. Dia tahan dalam batu yang dalam. Jadi dia naik ke atas sampai di permukaan. Itu bukan. Kalau tinggal di bawah dia tetap mati. Ya itu umpama. Ada satu kata keluarga. Cinta muda dengan Paulus sekolah itu berpelukan istri alasan karena dia dipakai luar biasa. Suaminya mohon supaya kami tetap satu. Tapi dia bilang apa kopi mabuk pun padahal saya tidak terima, saya belum tahu pengalaman bola. Tapi saya sempat dengan bapak itu ketika sebelum dia sampaikan. Bahwa penyataan tadi tidak seperti saya harus nikah dengan yang lain kan. Tapi ketika beliau masuk dalam kematian, tanda ini datang.
Orang kaget. Padahal bapak ini sudah punya istri. Saya bilang mau kosong apa? Orang Papua harus terima pengajaran, restorasi pulihkan, supaya kekayaan yang ada di tanah Tuhan berkati kita. Dan jangan kita jadi orang yang cuma bicara dari mulut, sedangkan berkat ini kita tidak nikmati. Nanti ya orang Jawa langsung diberkati, baru kita bicara sana, bicara sini. Padahal kita sendiri sudah tidak ada, kita sudah bodoh, kita sudah tidak memiliki segala sesuatu. Begitu kita ribut. Pak Polisi, tolong. Ya ini dia datang dengan saya punya semua. Sudah Pak, ini dikatakan ke publik, tolong. Kapan selesai? Ya. Makanya jangan ikut dunia ini dalam tayangannya yang terlalu. Saya sudah pernah bilang misalnya. Ya kan? Saya punya cucu kecil itu kalau saya lihat kasih film pembunuhan anak kita suka kasih anak. Kalau dia lihat kera dengan gajah, dia suka bikin seperti kera. Tapi kalau dia nonton seperti yang disebut sifat, dia jagoan seperti sifat. Ini dunia dia sudah pamerkan perfilman. Dia pamerkan segala-galanya sehingga haluan kehidupan orang itu sudah tidak pikir lagi bahwa di gereja itu diatur supaya hidup ini menjadi baik. Seperti takar ruang itu jadi takar ruang terus saja. Kalau Anda mau takar ruang terus saja, saya kasih tahu dengan hormat Anda dalam bapak gembala saya keluarga, jadi supaya orang berkumpul itu takar ruang. Supaya kita yang ada sedikit mungkin kita ada punya pikiran siapa yang kita mencili sungguh supaya datang kepada Allah. Kalau takaruan terus masih ada, susah. Saya selalu perhatikan melayani saya mengubah. Ya. Maka itu saudara, gunakanlah kesempatan kalau kita mau disebut ketemu. Gunakanlah hak bicara kita yang menyangkut dengan kriteria yang dimaksudkan dengan yang dilakukan malah kasih tahu supaya mau ke sini, nggak tambah sana tambah sini, di sini. Karena itu aturan supaya kita bisa. Oh, saya bukan lagi. Stop. Gereja ini tidak sama gereja sana. Gereja sana tidak sama dengan gereja desa. Setiap gereja punya aturan. Otonomisasi, desentralisasi, hak mengurus ketika ada gembala seperti Titus dan Timotius yang mengerjakan baik itu pengembalaan jiwa sampai gaji, itu sudah cukup. Itu sudah cukup berharga. Rasul Paulus mengerti hal itu, nggak bisa mempersoalkan. Jadi saudara, siang ini mereka di Sorowadi Padang, mereka sudah menanti sebentar Bapak Penasihat tiba. Ya, mereka sudah bersuka-cita dengan pimpinan pusat berkira, ya, bersorak mereka luar biasa. Ya, maka di kesempatan Anda mendengar firman ini, jangan sampai kita merusak diri kita sendiri. Merusak dengan perbuatan seksual yang tidak bertanggung jawab. Kalau itu ada, harus bertobat. Kalau yang sudah bertobat dari dulu, kasih ingatan aku supaya bertobat. Jangan sampai Anda biarkan dia untuk tidak bertobat. Tiap hari berkata dulu. Dan ini waktunya, ya. Jadi kalau sampai saat ini saya menyampaikan Tuhan masih berikan Anda supaya kita harus matikan segala keinginan jahat yang tersembunyi di dalam diri saudara. Jangan melakukan pencemaran. Jangan melakukan keinginan-keinginan yang memalukan.
Jangan memuja barang-barang yang mewah dalam hidup kita, ya. Karena penyembahan berhala itu, ya, murka Allah akan menimpa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu. Kita menyembah berhala, uang, berhala yang lain sampai kita tidak pikir Tuhan, gereja yang sebenarnya. Padahal itu mesti begitu. Saya pernah bilang, satu gembala biasa kalau dia bikin kandang domba setelah gereja, kalau pagi dia bawa mereka makan di pada lubuk, dia bawa dia taruh di kandang, dia malam tidur dengan tongkatnya. Tapi karena dia tidak terjaga, maka serigala dia datang. Dia tidak mungkin ambil domba yang terus. Dia cari yang terus. Ya, tadi pengalaman ikan terakhir di laut. Dia kecil begini, umpan dia besar begini. Dia makan, tetapi tidak masuk mulutnya terus. Si pelaku itu seperti itu. Supaya jemaat yang bisa tahu berikan korban tersebut, jemaat sudah melakukan korban, dia mulai masuk. Tidak masuk gereja, dia masuk. Jadi lalu tidak sadar hak di sini di mana mulai merasa Bapak pendeta saya di mana? Jadi saya kembali untuk firman Allah, karena itu bukan Bapak pendeta yang punya ajaran firman Allah ini. Dan dia sedang menunjukkan bukti-bukti kehidupannya, dan walaupun belum secara sempurna, tapi dia sedang mengatakannya sekarang siang malam saya begitu. Ya. Terus kemudian pergaulan dunia yang terlalu seperti kerbau kita gaul di sini, Tuhan kerja ikutan seks bebas. Tuhan bilang orang yang melakukan itu tidak bermoral, menyembah berhala, bersinar, homoseks. Ya, tidak akan masuk kerajaan. 1 Korintus pasal 6 ayat 9, 11 terus 15. Saya sampaikan seperti mudah jadi maka kita harus stuck berbuat terus. Habis Bapak Pendeta itu sudah pengalaman dalam Tuhan. Iblis buat saya semakin rasa punya dan supaya saya berhati. Jadi saya ini jadi sasarannya seperti Rasul Paulus. Ada yang menikmati, tapi yang kecil langsung pulang. Bahaya. Mari 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 selesai. Ayat 9 sampai 11 firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah?